Jadi sekarang seolah-olah terjadi kebuntuan politik. Di satu sisi ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Di sisi yang lain ada kehendak juga untuk 3 periode. Dia memperpanjang itu. Beda. Memperpanjang nggak? Bukan 3 periode. Jadi 3 periode itu. Jabatannya diperpanjang. Kalau memperpanjang itu masa jabatannya. jabatan. Misalnya 3 tahun lagi, 3 tahun. Tahun menjadi 10 tahun. Misalnya tambah lagi 3 tahun, 3 tahun nggak sampai 5 tahun lagi. Jadi sampai 3 tahun aja. Nah, yang kedua adalah 3 periode. Artinya 3 periode Jokowi bisa maju lagi. Melawan konstitusi. Yang Bukan. Kalau konstitusi kan bisa kita lepaskan dulu. Nah, karena dua hal nih. Memperpanjang masa jabatan presiden beserta yang lain, termasuk Panglima TNI, termasuk Kapolri, termasuk anggota DPR, termasuk gubernur, termasuk bupati, wali kota segala macam, semua lembaga penyelenggaraan. Nah, yang kedua 3 periode. Nah, menurut Sudadang Ismawan sebagai sebagai abuyanya gerilyawan Nusantara ini, sebagai Hadratus Syekh. Gimana untuk kebuntuan yang seperti ini? Ini ada Bro Andi Sinyo juga di sini. Aku itu mensinyalir Airlangga, terus Julhas, Caimin, Bahlil menggulirkan perpanjangan masa jabatan itu justru sedang bikin jebakan. Kenapa bikin jebakan? Karena secara konstitusional itu pasti dilanggar. Nah, supaya apa? Supaya posisi tawar Caimin, Airlangga dan PAN, kalau mau benar-benar serius, itu punya posisi tawar yang tinggi terhadap PDIP. Gitu loh, terhadap PDIP. Ini kan jebakan ini. Makanya aku tulis di medsos bahwa trio Airlangga, Caimin dan Julhas ini itu trio Trio poros muda. AMZ. Trio AMZ. Enggak, maksudnya Ya AMZ. AMZ. Bermanuver. Ya AMZ kan manuver politik. AMZ itu kan Airlangga, Muhaimin, Zulkifli Hasan. AMZ. Ya, manuver politik yang sangat canggih. Gitu loh. Jadi ketiga orang ini tahu kalau itu pasti ditolak secara konstitusional, gitu loh. Nah, berarti kan itu jebakan untuk menaikkan posisi tawar terhadap PDIP. Nah, kemudian kita masuk ke skenario tawarannya adalah Mas Mega, Mas ya, karena kan harus tomboy dong sebagai politisi, ya kan? Mas Mega. Tunggu. Tolong, Ibu Mega aja, karena Ibu Mega itu adalah bukan, dia itu adalah bundukan doang. Iya. Mbak Mega itu adalah bundukan doang. Minang. Megawati Soekarno Putra. Ya. Soekarno Putra. Putri. Nah, kembali lagi ke itu ya. Nah, menaikkan posisi tawar terhadap Prabowo dan Megawati, ya, untuk bagaimana kalau skenarionya 2024 itu, ya, Airlangga sebagai capres dengan wakilnya, misalnya siapa ya? Kalau misalnya ini ya koalisi yang terbentuk secara masif, misalnya Golkar, terus PKB, PAN. Nah, terus Jadi pasangannya siapa Kak? Airlangga misalnya. Nah, pasangannya siapa? Nah, tunggu pertanyaan aku. Tadi sudah menyebut Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya ini adalah menurut Sudadang adalah kartu truf yang sedang dimainkan oleh 3 orang. Iya. 3 partai ini. Betul. Nah, posisi bapak saya ini, bapak gue juga nih. Dulu gue adalah Wasekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
ketua umumnya adalah Prabowo Subianto. Nah, bapak gua Pak Prabowo di mana? Prabowo ini justru jadi wapresnya. Atau Prabowo RI satunya, ya kan? Kalau jadi wapresnya maka sampai berakhir 5 tahun. Ya. Gitu lah kalkulasi politiknya. Tapi karena ini dalam rangka Rekonsiliasi. menaiki posisi tawar terhadap Megawati, ya kan? Dan Megawati dan Prabowo itu ada masalah utang piutang, batu tulis dong Prabowo. Yang belum dibayar. Belum dibayar. Makanya ya udah Prabowo presiden. Sekaligus menyelesaikan wakilnya siapa? Airlangga lah. Artinya ada Golkar, PKB, PAN dan Gerindra. Iya. Artinya lagi PDIP juga masuk di sini. Dalam arti bahwa utang piutang diselesaikan oleh pasangan ini. Iya. Mau tidak mau akan tersudutkan kalau PDIP tidak ikut bergabung. Ya. Karena kok yang bayar Kehilangan teman dia. Enggak. gimana aja? Dalam konteks batu tulis, utang piutang, maka dalam tanda petik PDIP udah kalah. Tersudut. Tapi masih artinya masih dapat keuntungan juga karena terlibat dalam koalisi itu. Kalau nggak terlibat berarti akan oke. Nanti dulu. Kalau terlibat maka utang piutang beres dan PDIP ikut. Iya. Artinya 5 partai. Iya. Nah, tapi kalau misalnya siapa namanya PDIP itu TGTB, udahlah. Gua daripada ini gua nggak ikut koalisi. Loh, justru semakin bagus dong. Posisi tawarnya, artinya tanpa beban. Nah, kan sangat tersudut. sangat tersudut. Capresnya ya kan? bakal dihajar. Tapi saya pikir mau nggak mau dia ikut koalisi. Itu karena menguntungkan juga. Kan nantinya orang dari PDIP dilibatkan dalam kementerian. Ya karena 2 tahun 2 periode. Ya. Gimana sih Bro Sinyo? Kalau melihat iramanya untuk 3 periode atau memperpanjang masa jabatan, ini hanya wacana retorika yang tadi bisa dikatakan tawar menawar. Tapi kemungkinan ini bukan konteks 3 periodenya, tetapi kita kembali kepada konstitusi awal bahwa kita tidak menganut pemilihan presiden langsung. Tetap ini nanti iramanya ada satu gelombang kuat. Itu kita sidang istimewa DPR. Karena yang diungkap oleh Yusril, lembaga tertinggi negara ini sudah tidak tertinggi lagi. Dia ditinggikan. Artinya sebuah badan konstitusi itu harus mutlak berseiringan dengan ideologi negaranya. Bahwa kita permusyawaratan perwakilan pun tidak ada konsilasi dengan pemilihan langsung, bullshit. Saya lebih cenderung kepada ajaran leluhur bahwa apalagi di Gerejawan Nusantara bahwa kita dalam kontestan politik itu harus arahannya tunggu sebentar. Itu udah selesai. Katakanlah itu harus mengubah konstitusi. Nah, dengan konstitusi yang ada, tadi kan Bro Dadang tadi udah bicara bahwa dengan konstitusi yang ada tanpa mengubah apa-apa, ada alternatif yaitu Prabowo Erlangga. Menurut Bung Sinyo sebagai kader Gerindra gimana? Ya, Gerindra sejauh ini kan memang lebih baik kita melawan konstitusi negara. Betul. Artinya kalau memang kita ada pure musyawarah mufakat di situ, kembali kepada konteks demokrasi Indonesia yang lebih mumpuni, lebih kualitas, kita ayo membuat sidang istimewa membuat kontes gelombang kuat bahwa kita sidang istimewa kita beranikan. Lembaga tertinggi negara adalah MPR DPR. Betul. Mandat presiden, majelis penyelenggara negara.
Iya ya, enggak, aku selesain itu. Itu akhirnya kita nggak ngubah kasus ini. Yang pasangan Prabowo Erlangga menurut Bro gimana? Dia irama nanti yang mengimbangi proses terjadinya. Enggak, ini dulu. Ini dulu. Aku yakin Ya, ya. ini nggak ada Oke, ya. gelombang untuk periode Jangan kembali dulu. Jangan kayak itu dulu. Ya. Kekuatannya mengembalikan fundamental negara dalam konteks demokrasi Indonesia kembali kepada konstitusi awal. Betul. Ini aku jelaskan. Oke, jelasin. Nah, jelasin. Agak ini ya. Agak Gerindra sekarang selama ini memang agak diam. Jadi secara bicara mereka kayak filsuf. Gerindra tuh nggak ngerti politik. Prabowo tuh nggak ngerti politik. Makanya kalah. Iya. Aku kan pendukung Prabowo. Tapi dari pilpres yang dulu. Nah, gini. Ya lu kan nggak pernah dukung gue karena gue terlalu ngerti politik. Ya udah. Sejak 2008, aku di setiap seminar itu udah menyatakan bahwa Indonesia itu secara legal formal sudah bubar. Iya. Berdasarkan amandemen. Karena amandemennya itu keliru. Yang namanya amandemen itu dah ini. Yang namanya amandemen itu, aku termasuk kritik Yusril. Hukum tata negara, Refli Harun apa segala macam. Profesor harus goblok-goblokin. Nah, kenapa begitu? Karena Amerika itu sudah mengamandemen konstitusi itu sudah 22 kali. Tapi bukan merubah. Nah, Indonesia Adendum. Indonesia itu merubah. Jadi sebenarnya itu bukan amandemen, merubah. Nah, padahal di Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu ada namanya aturan pasal tambahan. Pasal aturan tambahan itu yaitu kata lain dari amandemen, penambahan. Perintah-perintah untuk amandemen itu ada. Ada. Amanat amandemen. Iya, gitu loh. Ya kan? Makanya aku goblok-goblokin termasuk Yusril apa segala macam itu. Kalian harus bertanggung jawab, gitu. Termasuk mantan Panglima Slamet Subianto apa segala macam itu sampai nangis Slamet Subianto itu. Nah kemudian 4 tahun yang lalu ya kan aku kemukakan lagi nih masalah Indonesia bubar itu sudah secara legal formal secara de jure gitu loh. Nah aku bilang gini di pertemuan di tempatnya Bang Musa secara enggak ini jadi berhenti itu enggak berhenti bukan ini jadi omongan aku jadi. Nah karena aku bilang gini apa namanya sehingga ya karena secara legal formal sudah bubar maka itulah yang menjelaskan kenapa Taipan ini beserta kapitalisme global Cina ya reklamasi pulau reklamasi terus kereta cepat Jakarta Bandung yang melintasi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Taipan. Oke? Yang melintas di situ. Nah, kemudian ini Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu negara dalam negara. Kenapa? 80% itu wilayah Tangerang Selatan itu milik BSD. Itu loh. Mereka udah mau klaster itu ya? Iya. Di situ Yusril terkaget-kaget. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian Yusril ngomong di seminar-seminar. Omongannya sama persis yang gue omongin. Termasuk sekarang ini. Cuma masalahnya itu udah terlambat. Nah, kembali ke file-file ya, data-data. Sejak lama PDIP dan Gerindra itu setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ini Gerindra sama PDIP setuju. Nah kemudian, terjadi inilah. Masa kembali ke Orde Baru apa? Nggak ngerti ini kan tata negara kan? Iya. Ya udah akhirnya Mega turun ininya. Bagaimana kalau dikembalikan lagi GBHN? Ya kan? Nah kalau GBHN berarti MPR punya peran kembali ke lembaga tertinggi.
musyawarah mufakat. Tuh. Oke? Bermusyawarah. Kembali lagi ke tadi pembicaraan masalah menaikkan posisi tawar. Berarti Mega pasti setuju. Nah, Gitu loh, PDIP cap apa kalau secara politik tidak merujuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Tunjuk ke kamera. Jadi Bukan PD cap apa? PTP dulu ke kamera. Ntar gua kirimin ke jangan kan ini ya. Putin cap apa? Putin cap apa? Kok nggak menyerang? Kita punya Vladimir Rusia menyerang Ukraina namanya Vladimir Putin. Sementara kita punya di sana ada Putin, di sini ada Putin, bos. Nah, Putih cap apa? Tadi apa tuh? Iya. Putih apa? Putih cap apa? Kan ada Vladimir Putin, kita ada Putin. Siapa? Lu nggak bisa. Puan Muarani. Puan Muarani kan Puan itu kan putih. iya. Nah, putih cap apa? Putin Puan cap apa ya? buat cap Palembang. Bukan, cap Palembang, Minang itu bos. Jadi Iya, PDI dan Gerindra secara Jadi eksklusif ini tadi. makanya irama Jadi Mega tahu kalau Megawati itu tahu kalau ini cuma dibacanya untuk sebenarnya ya kembali ke menaikkan posisi tawarnya ketiga orang ini sebenarnya itu kan dalam rangka manuver. Karena bangsa ini yang diperlukan itu dalam keadaan gawat darurat itu adalah bagaimana kembali ke Undang-Undang 45. Nah, tapi untuk menuju ke sana itu harus ada penanda. Itu yang disebut manuver politik. Ada motif politik, ada manuver tindakan politik. Nah, tindakan politiknya itu tindakan politiknya itu ya itu mewacanakan yang sebenarnya udah pasti gagal gitu loh. Nah, Muatannya itu ya. Terus supaya diskusi kita agaknya Ada moderasi dong, lu moderatornya moderatornya. dia tetap. Ini lu beli tembakau kemarin gua berapa? Tembakau mahal apa tembakau murah? Enggak masih stabil. Agak stabil kan? Kenapa tuh harga minyak ada nggak stabil? Aduh, beda lantai mana. nah itu jadi gini. Ada marah. Gini. Ya masa ada atas soalnya. Gini. Itu namanya tindakan politik, bro. Apa? Supaya rakyat marah itu pasti payungnya adalah kembali ke Undang-Undang 45. Karena semua calut-malut politik ini gara-gara amandemen. Gitu loh. Nah, ada perang kardun sama cebong gitu kan? Cebong sama kampret. Islamophobia itu kan gara-gara amandemen. Jadi pintu masuk untuk menguasai Indonesia itu harus dibikin Skenario yang sedemikian rupa lah ya. rusuh lah. Nah, kemudian tadi kembali lagi ke ini ya. Jadi kalau kita nggak kembali ke Undang-Undang 45 asli, ya ini rakyat Minang marah atas dijarahnya nih sumber daya alam apa segala macam sama kapitalisme global. Oh no. Satu-satunya daerah yang masih terbebas dan merdeka sampai hari ini yang 80% tanahnya tanah adat Sumatera Barat. Sama sekali Ya. tidak ada pembangunan di sana. Ya, kemudian Bahkan jalan tol pun nggak jadi bos. iya itu. Nah, kamu yang sudah nggak marah soal Tadi. Pokoknya semua lah. ya kita punya waktu 2 Kan menit. gini, kan orang Minang yang di Jakarta masih nggak marah. marah. Orang Minang yang di Garut masih nggak marah. Gitu Karena loh. orang Minang di Jakarta harus Gini. harus pilih Pinang. Lu kampanye Jakarta 10. Jakarta 10. Ya. Pilihan. Pilihan. Supaya orang Minang nggak marah ya. Untuk DKI yang di jalan kebudayaan. Nah, Jakarta Itu 10. payung Bro, ada Payung hukumnya adalah Bro, gua Jakarta 10, bro. Iya. Bro. Itu juga gua Indra Pilihan. Indra Pilihan. Jakarta 10. DPRD. Nah, Ten Commandment. Oh, amandemen. 1 menit lagi, bro. Nah, nanti dulu ya. Bukan udah 2 menit. Nanti kan marah nih semua nih rakyat Indonesia. NNC kapitalisme global dengan enteng bawa ke Mahkamah Internasional.
secara de jure kita kalah. Loh, kami ini kan berdasarkan amandemen undang-undang amandemen Yang dilakukan oleh Ya. kepala negara Indonesia juga. 2002 gitu loh. Jadi Amandemen 2002 itu kepentingan IMF. iya, tapi yang untuk Cina gitu loh. Betul. Di peruntungannya Gitu loh. Itu kepentingan. Memangnya Amerika nggak marah atas terhadap rezim Sontoloyo ini? Marah. Amerika marah, Amerika ini enggak, Amerika enggak, enggak. Susi enggak. Oh, apalagi Oh, Amerika. Ani. Nah, Oke bro, selesai karena waktu kita untuk berdiskusi ini sebetulnya pendek. hmm. Kenapa yang pendek-pendek? Disukai sekarang. Ya mungkin karena yang panjang-panjang mungkin terlalu enak mungkin ya. Jadi kita yang pendek-pendek aja. Karena udah 20 menit, Ilustrasinya begitu ya. bro. Sius, setengah menit apa harapannya terhadap hasil diskusi kita tadi? Iya, kalau kembali kepada tadi membereskan legal formal kita data keuangan negara itu wajib. Dan karena memang kita harus kembali kepada legal formal. Sehingga langkah-langkah kita negara ini punya dasar dan mendasar. Sehingga untuk anak generasi kita ke depan itu tertata secara baik dalam konteks dia berbangsa bernegaranya. Ya, sangat disedihkan. sebelum ke situ, mari kita kerucutkan Prabowo Air Langga. Oke. Gitu. Nah untuk diskusi berikutnya kita agak serius nih. Masalah Ini lah. bukan amandemen berikutnya. Kalau memang mau amandemen, kita akan tunjukkan bagaimana cara amandemen yang benar dan apa saja yang harus diamandemen. Ya. Dari khusus yang sudah berubah itu. Hmm. Kita akan tunjukkan apa kalau memang mau amandemen, begini caranya, ini yang harus diamandemen. Betul. Dan bukan mengutak-atik masalah yang disebut dengan presiden kita. Kenapa? Karena persoalan kita adalah justru di sana tidak tak terbatas. Coba kita lihat di Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu sama sekali tidak membatasi masa jabatan presiden. Tetapi kenapa mereka cuma 2 periode? Itu yang melakukan itu adalah Thomas Washington. Ketika dia mau dipilih 3 kalinya dia menolak. Dan itu yang namanya konvensi. Konvensi itu adalah apa? Konvensi kenegaraan. Satu keputusan politik rakyat Amerika untuk yang dihormati sama nilainya dengan konstitusi, tetapi tidak ada dalam konstitusi. Bukti bahwa tidak ada dalam konstitusi, contohnya adalah Presiden Amerika waktu Perang Dunia Kedua, Franklin D. Roosevelt itu sampai 3 periode, dan dia adalah Presiden Amerika yang sampai sekarang yang terbaik. Kenapa? Karena Franklin D. Roosevelt memerintah di atas kursi roda, Jadi kita lagi nanti saya akan hadirkan ini, saya dari Partai Golkar, ini dari Partai DITI, sudah ada Partai Hizbullah Darussalam. ada Tulwoton segala macam. Kita akan tunggu lagi sampai ajukan dan sampai jumpa berikutnya, dan tetap berpikir merdeka 100%. Indra Piliang 10 DPRD DKI. Nah, terima kasih. Cuman bro, Jangan cuman-cuman bos. Nanti dia cuman minta honor lagi. Aduh.